Halo, Shalom untuk kita semua. Khususnya saya menyapa peserta didik kelas 10 dan kelas 11 SMA yang mungkin sekarang lagi liburan, lagi duduk santai di rumah. Maka kita libur bukan untuk sekedar duduk saja, kita libur bukan hanya untuk jalan-jalan saja, tapi kita libur untuk membantu pemerintah untuk mencegah tertularnya atau terus mewabahnya virus corona ini, untuk menjaga kesehatan kita, menjaga orang-orang yang kita sayangi, dan menjaga orang yang di sekitar kita. Nah, supaya libur kita tidak sia-sia, kita akan tetap belajar di rumah. Maka saya akan bantu kita nanti untuk menjelaskan beberapa materi, khususnya mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Nanti saya akan menjelaskan untuk membantu kita untuk belajar di rumah. Nanti juga saya akan ikutkan beberapa tugas yang akan kita kerjakan dan harus dikirimkan di email, di WA, Telegram, dan juga Messenger saya ya. Nanti bisa dikirim supaya kita juga bisa mengambil nilai dan seperti apa, apakah anak-anak kami atau peserta kami sudah belajar di rumah atau belum. Ingat, nanti tugasnya wajib loh ditandatangani oleh orang tua. Oke? Oke, langsung saja. Pada video kali ini kita akan membahas satu materi yang sangat penting, yaitu Yesus Putra Allah dan Juru Selamat. Nah, pertanyaan pertama untuk kita. Adik-adik tahu nggak kenapa seseorang bisa menyandang satu gelar, bisa memperoleh satu gelar? Tahu kenapa? Nah, seseorang bisa menerima satu gelar atau menyandang satu gelar itu boleh kan dia dapati karena dia sudah berjuang dalam dunia pendidikan. Contohnya gelar SPD, profesor, doktor, dan lain-lain. Contohnya di bidang lain juga, digelar sebagai musisi, seniman, dan juga yang lain-lain. Nah, tapi gelar-gelar ini yang harus kita tahu juga bahwa kalau kita menerima satu gelar, maka ada konsekuensinya. Kemudian, ketika kita mendapatkan satu gelar atau kita memberikan gelar kepada orang lain, tentunya pasti didasari oleh kedekatan yang sangat istimewa. Ada pengenalan yang secara khusus, maka kita mampu memberikan gelar-gelar untuk disandangkan kepada orang lain karena Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa gelar Yesus yang sangat penting dalam perjalanan hidupnya untuk menunjukkan bahwa dia itu benar-benar anak Allah. Nah, yang pertama kita lihat nanti yaitu Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, Yesus adalah anak Allah. Dan yang ketiga, Yesus sebagai Juru Selamat kita. Oke? Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu Yesus sebagai Tuhan. Ya, Yesus sebagai Tuhan. Yesus sebagai Tuhan bisa disebut dalam beberapa variasi. Contohnya Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, Yesus Tuhan kita, atau Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kata Tuhan berasal dari bahasa Yunani, yaitu Kyrios, atau yang berarti dia yang mengatur, atau dia seorang yang memimpin atau memiliki kuasa untuk memimpin atau mengatur sesuatu. Nah, jadi Yesus adalah pemimpin yang terurapi. Tapi yang harus kita tahu bahwa Yesus mendapatkan gelar Tuhan bukan karena manusia memberi, bukan karena manusia yang melantik lalu sudah ada SK-nya, tetapi karena dari sononya Yesus adalah Tuhan. Yesus sebagai Tuhan itu memberikan makna dan beberapa tujuan yang mesti kita tahu ya. Yesus sebagai Tuhan itu terkait bahwa Yesus adalah penyelamat umat manusia. Yang pertama ya. Dan yang kedua, Yesus sebagai Tuhan menunjukkan kemuliaannya
kedatangannya yang kedua kali pada akhir zaman. Dan yang ketiga, mau menunjukkan bahwa Yesus adalah yang berkuasa, menunjukkan Yesus sebagai satu-satunya yang memiliki wibawa, yang memiliki kekuasaan yang tidak bisa dibantah oleh. Dan yang kedua adalah Yesus sebagai anak Allah. Gelar Yesus sebagai anak Allah itu menunjukkan hubungan yang khas antara Yesus dan Allah. Hubungan antara Bapa dan Putra ini itu tampak dalam ketaatan. Apa maknanya? Jadi maknanya ada dua ya. Yang pertama, gelar anak Allah itu menunjukkan bahwa pengetahuan dan pengenalan Yesus yang istimewa tentang Allah. Dan yang kedua adalah gelar anak Allah juga memperlihatkan kewibawaan Yesus. Dan yang ketiga adalah Yesus sebagai juru selamat. Ini menunjukkan bahwa Yesus menanggapi, menjawab kerinduan manusia untuk diselamatkan. Maka Yesus datang sendiri, Allah sendiri memberikan anaknya untuk menyelamatkan manusia. Dan kemudian kedudukan Yesus sebagai juru selamat sekaligus menegaskan bahwa ia datang untuk menolong manusia, sebab manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Oke, sekian untuk materi kali ini. Maka tugasnya untuk kita, tugasnya sebagai berikut. Jangan lupa ya, dikerjakan.